Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Dato Karma Palu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Masmur M. SPDI MPD. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Ahmad Riyadi, kemudian ada Nur Faiza, Mulyadin, dan Nurwinda. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang implementasi kurikulum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dengan NIM 211030005. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang implementasi kurikulum. Jadi, implementasi merupakan pelaksanaan atau tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Nah, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap benar. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, mekanisme, atau sistem. Nah, kata mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Nah, oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yang dalam hal ini adalah kurikulum. Selanjutnya, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Adapun poin-poin penting dari implementasi kurikulum. Yang pertama, pengembangan program. Pengembangan program atau kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang ditunjukkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Adapun langkah-langkah pengembangan kurikulum. Yang pertama, analisis dan diagnosis kebutuhan. Yang kedua, perumusan tujuan. Yang ketiga, pengorganisasian materi. Yang keempat, pengorganisasian pengalaman belajar. Dan yang terakhir, penggunaan alat evaluasi. Baik, selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan peserta didik dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dan peserta didik merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Berikut beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, observing atau mengamati. Yang kedua, questioning atau menanya. Yang ketiga, experimenting atau mencoba. Yang keempat, associating atau menalar. Dan yang kelima, creating, networking, communication, implementing atau mengkomunikasikan. Selanjutnya, evaluasi proses pembelajaran kurikulum program. Yang pertama, evaluasi proses pembelajaran menekankan pada evaluasi pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pembelajaran meliputi efektivitas strategi pembelajaran yang dilaksanakan, keefektifan media pembelajaran, cara mengajar yang dilaksanakan, minat sikap, serta cara belajar mahasiswa. Evaluasi hasil pembelajaran atau evaluasi hasil prestasi belajar dalam hal ini adalah penguasaan kompetensi oleh setiap mahasiswa. Yang kedua, tahapan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran adalah penentuan tujuan, menentukan desain evaluasi, mengembangkan instrumen evaluasi,
pengumpulan informasi, data dan analisis dan intervensi dan tindak lanjuti.